Hai, selamat mendengarkan. Terserah kalau Bibi anggap aku ikut campur. Aku hanya ingin membantu Lupi saja, karena aku peduli. Alah, gak usah pakai belain si Lupi. Kamu emangnya siapanya Lupi? Teriak Surti dengan wajah bengisnya. Bibi, tidak perlu berteriak seperti itu. Mas Harlan hanya bertanya baik-baik. Kenapa harus marah-marah? Surti tidak terima, ia terus mengoceh tak karuan. Di saat keadaan rumah sedang kacau, Lolita mengambil kesempatan. Ia membawa seorang pria keluar dari kamarnya lewat pintu belakang. Lupi tak ingin memorgokinya, tapi ia urungkan, ia takut bibinya bertambah murka. Sekarang begini saja, Bi. Surti memotong ucapan Harlan. Kau panggil aku Bibi? Sejak kapan aku nikah sama pamanmu? Jawab Surti cetus. Oke, baiklah Ibu Surti. Tolong perlihatkan surat hibah yang diberikan pada pamannya Lupita, adik dari ayah Lupita. Biar jelas dulu persoalannya. Kata Harlan mencari solusi. Kau kan hanya orang luar, gak pantas ikut campur dalam urusan keluarga kami. Apalagi ingin melihat surat asli hibah itu. Baiklah, bila Bibi tidak percaya denganku dan tidak ada penyelesaiannya, biar Lupita panggil ketua RT dan RW untuk menyaksikan surat hibah asli itu. Tidak bisa, kau tidak bisa seenaknya mengatur keluarga kami. Bentak Surti ketakutan. Tidak ada cara lain, karena Ibu Surti sudah menzolimi Lupita dengan cara memberikan surat hibah palsu ini. Berani kau bilang itu surat palsu, hah? Surti langsung mengambil sapu yang bersandar di dinding. Saat tangannya ingin memukul tubuh Harlan, dengan cepat ia menariknya. Lupi, sekarang kau panggil ketua RT dan 3 orang warga setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Perintah Harlan pada Lupita. Tidak Lupita, jangan kau ke sana, bikin malu saja. Kita bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pinta Surti dengan wajah pucat. Orang sepertimu sudah tidak bisa dikasih hati. Bentak Harlan kesal. Untuk apa masalah ini berlarut-larut? Kasihan Lupita yang memiliki hak atas rumah ini. Lupita berjalan keluar rumah untuk memanggil Pak RT dan warga setempat untuk menjadi saksi. Tiba-tiba, terdengar suara Bejo yang masuk ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. Mana orangnya, Kak? Yang sudah datang ke rumah kita bikin rusuh. Bejo, panggil Surti. Tadi si Loli nyari aku di tempat tongkrongan, katanya ada perusuh di rumah kita. Dengan santai Harlan menyeruput kopi yang hampir dingin. Menaruhnya kembali. Heh, pasti lo ya yang udah buat rusuh. Mau cari ribut sama kakak gue? Bentak Bejo sambil berkaca pinggang. Harlan hanya tersenyum tipis tanpa merubah tempat duduknya. Lo belum tahu gue kan? Preman pasar loak. Bentak Bejo sambil menunjukkan tato yang bergambar kepala buaya pada Harlan. Sabar bang, tenanglah dulu. Jangan marah-marah begitu, nanti darah tinggi abang kumat. Hei, enak aja lu. Siapa yang punya darah tinggi? Assalamualaikum. Terdengar suara memberi salam di depan teras. Lupita, ketua RT dan 3 orang warga masuk ke dalam ruangan tamu. Waalaikumsalam, sahut Harlan. Ini ada apa ya? Rame-rame di sini. Ujar Bejo bingung. Setelah semua duduk, ada sebagian yang duduk di kursi plastik karena tidak muat di sofa. Harlan mulai rembukan. Sebelumnya saya minta maaf, sudah mengundang Bapak Ketua RT setempat beserta 3 warga. Perkenalkan, nama saya Harlan, teman dari Lupita. Jadi tadi pagi, Lupita cerita pada saya tentang surat kuasa atas rumah kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Kata bibinya sudah dihibahkan atas nama Bapak Imron selaku paman Lupita. Terlihat wajah kesal dan amarah Surti pada Harlan. Akhirnya Pak RT ikut berbicara karena sudah dipanggil. Bisa Ibu Surti perlihatkan surat kuasa atau surat hibah aslinya? Tolong jangan mengambil keuntungan dari seorang anak yatim piatu, Bu. Itu tidak baik. Apalagi kedua orang tua Lupita, panutan warga sini saat masih hidup. Terang Pak RT tegas. Baik Pak, ucap Surti gugup. Surti masuk ke dalam kamar. Tak lama, ia kembali dengan membawa surat map dan memberikannya pada ketua RT. Setelah berada di tangan Pak RT, ia membuka map coklat itu dan membaca isi suratnya. Pak RT mengerutkan keningnya dan sedikit curiga pada tulisan tangan itu. Boleh saya bertanya Bu Surti? Tanya Pak RT. Iya silakan Pak. Kalau saya boleh tahu, dari mana Ibu Surti mendapatkan surat hibah ini? Dari kampung Pak. Sebelum suami saya Imron meninggal, saya sempat pulang kampung 1 bulan. Dan saya mendapatkan surat ini dari keluarga suami saya di kampung. Pak RT mulai menemukan keganjalan. Bukankah kedua orang tua Lupita meninggal 15 tahun yang lalu? Saat Lupi berusia 7 tahun. Seharusnya tanggal hibah dibuat sebelum ayah Lupita Bapak Arman meninggal. Bukan surat yang dibuat sesudahnya. Ujar Pak RT geleng-geleng kepala. Mana mungkin keluarga suami saya bohong Pak. Surat itu kan dari mereka, jadi mana aku tahu? Ucap Surti menyangkal. Benar Pak, kakak saya tidak mungkin bohong. Bela Bejo. Surat hibah ini tidak sah Bu, karena tidak ada tanda tangan dari notaris. Tapi kan itu ada tanda tangan di atas materai ayahnya Lupita. Tetap tidak kuat Bu, dan tanda tangannya ada keganjalan juga Bu.
Jadi Bapak RT nuduh saya memalsukan tanda tangan itu? Surti berdiri sambil marah-marah. Ibu, yang sopan kalau bicara pada RT. Selalu warga yang ikut rembukan. Boleh saya bicara? Harlan menunjuk dirinya sendiri. Lu siapa? Mau ikut campur? Bentak Bejo. Silakan mas, di sini kita bebas berpendapat, kata Pak RT ramah. Terima kasih Pak RT, ujar Harlan tersenyum. Sekarang begini saja Pak, seandainya tidak menemukan jalan tengahnya, dan Bu Surti merasa surat hibah itu benar dibuat oleh ayahnya Lupita, padahal jelas dari tanggal dan tahunnya saja sudah berbeda, lebih baik kita libatkan kepolisian dan mereka akan tahu surat hibah itu palsu atau asli. Seketika, Surti terkejut dan mulutnya menganga, matanya membulat, ekspresi wajahnya berubah merah seperti kerang rebus. Teriak kebohongan Surti, wajahnya tertunduk malu. Benar kata mas ini, lebih baik bawa surat itu ke kantor polisi, jadi bisa ketahuan palsu apa asli. Berdebat dengan Bu Surti pun percuma, dia membela diri terus, ujar salah satu warga kesal. Surti melirik Bejo seakan memberi kode. Tidak usah, tidak perlu dibawa ke kantor polisi. Tiba-tiba Bejo berbicara gugup dengan wajah pucatnya. Berarti surat ini palsu kan, Bi? Lupita beranjak dari duduknya dan menatap tajam Surti yang sudah tertunduk. Lupi, lu jangan songong sama bibimu. Surat itu kami dapat dari keluarga ayahmu. Sungut Bejo masih membela diri. Kalau seperti ini, berarti surat yang berada sama bibi tidak jelas. Lihat tanda tangan ayah saja beda, kata Lupita setelah melihat surat tulisan tangan itu. Berarti ini surat palsu. Untung saja aku membawa Pak RT kemari, jadi aku tidak terusir di rumah ini. Siapa yang ingin mengusir Melupi? Tanya Pak RT kaget. Bibi Surti ingin mengusirku tadi pagi, karena dia bilang rumah ini sudah dihibahkan oleh pamanku. Kenapa Ibu Surti begitu jahat pada ponakannya Pak Imron? Ini rumah Pak Arman. Lupita pewaris tunggal rumah ini, Bu. Apa Ibu tega mengusir anak yatim piatu dari rumahnya sendiri? Ucapan Pak RT terlihat marah. Surti terdiam dengan wajah menekuk. Ia sudah tidak bisa berkutik lagi. Apalagi, ia kaget Lupita berani mengungkapkan semuanya pada Pak RT dan warga yang menjadi saksi. Kau jangan terus menjelekkan kakakku di depan warga dan Pak RT. Seru Bejo terus membela Surti. Sekarang maumu bagaimana Lupi terhadap bibimu ini? Tanya Pak RT lagi. Sudah bertahun-tahun Bibi dan Lolita tinggal di rumah ini. Dari usia saya 7 tahun sampai sekarang menginjak umur saya 22 tahun. Saya sudah bisa mengurus diri saya sendiri. Sekarang saya pinta Bibi Surti, Lolita, dan Bang Bejo meninggalkan rumah saya. Apa? Pekik mereka berdua terkejut. Bejo dan Surti membelalakkan matanya. Apa-apaan kamu Lupi? Tidak bisa. Ini rumah kami juga. Kau sejak jadi yatim piatu, aku dan Imron yang urus. Apakah lupa jasa-jasa kami? Maki Surti emosi. Yang saudara denganku itu Paman Imron. Sekarang Paman sudah meninggal. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan Bibi. Ucap Lupita tegas. Benar Bu, Ibu sudah tak berhak tinggal di sini. Karena Ibu sudah tidak ada urusan lagi dengan Lupita. Hanyalah Lolita yang masih berhubungan darah dengan Lupita. Ujar Pak RT lagi membela Lupita.